Dengan perut yang kosong menahan lapar, seorang gadis muda pernah menjual bunga di tepi jalan di Venezuela yang tengah terpuruk. Namun, hari ini, ia adalah pemilik sebuah toko bunga mewah di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Membangun keluarga bahagia bersama suaminya yang orang Indonesia dan dua anak mereka. Ini adalah kisah hidupnya, sebuah perjalanan dari keputusasaan menuju harapan, dari air mata menjadi senyuman. Apa kekuatan luar biasa dari Indonesia yang memungkinkan semua ini terjadi? Hadirin sekalian, selamat pagi. Nama saya Isabella Maria Rodriguez Gonzalez. Saya seorang wanita berusia 36 tahun, lahir dan besar di Caracas, ibu kota Venezuela di Amerika Selatan. Dan sekarang, saya tinggal di Jakarta, di sebuah kawasan di Jakarta Selatan, membangun rumah tangga yang bahagia bersama suami saya, seorang warga negara Indonesia bernama Bima Wiryawan, dan kami mengelola sebuah studio desain bunga mewah, Kembang Asri Flora. Kami dikaruniai seorang putra berusia 4 tahun, Andres Bima Putra, dan seorang putri berusia 2 tahun, Sofia Kirana Putri. Berdiri di sini, di hadapan Anda semua untuk menceritakan kisah saya, rasanya masih sulit untuk dipercaya. Mungkin terdengar mustahil, tetapi hanya 13 tahun yang lalu, saya berada dalam situasi yang sangat putus asa, bertahan hidup dengan satu kali makan sehari di jalanan Venezuela yang hancur, menjual bunga-bunga layu untuk menyambung hidup. Saat itu, bahkan untuk makan esok hari pun tidak pasti. Saya telah kehilangan semua harapan akan masa depan, dan setiap hari adalah perjuangan hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana saya, gadis itu, bisa mencapai kehidupan yang sukses seperti sekarang? Saya ingin berbagi sedikit demi sedikit tentang perjalanan yang terjal namun ajaib itu, tentang potret Indonesia yang luar biasa yang saya alami, dan tentang kehangatan serta kebaikan hati masyarakatnya. Kisah ini bukan sekadar cerita sukses individu. Ini adalah kesaksian nyata tentang semangat gotong royong yang istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia, dan nilai sejatinya sebagai tanah kesempatan. Ini juga merupakan ungkapan terima kasih saya yang tulus kepada masyarakat Indonesia yang telah menerima seorang wanita asing yang putus asa sebagai bagian dari keluarga mereka. Fakta bahwa saya bisa berdiri di sini dan berbicara kepada Anda dalam bahasa Indonesia yang fasih adalah sebuah keajaiban. 13 tahun yang lalu, gadis yang menggigil kedinginan di jalanan Caracas itu bahkan tidak pernah bermimpi hari seperti ini akan datang. Saya terlahir sebagai pribadi yang optimis dan positif, tetapi pada saat yang sama, saya juga sangat realistis dan praktis. Bahkan dalam situasi sulit, saya adalah tipe orang yang tidak akan menyerah dan akan berjuang mencari solusi sampai akhir. Namun, krisis ekonomi di Venezuela adalah tembok raksasa yang tidak mungkin diatasi hanya dengan usaha pribadi. Yang menyelamatkan saya dari situasi putus asa itu adalah Indonesia. Bagi saya, Indonesia bukan hanya tempat pelindungan, tetapi juga tanah harapan di mana saya bisa memulai hidup yang sama sekali baru. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan di sini hari ini bukan hanya sekadar berbagi pengalaman, tetapi juga ungkapan rasa hormat dan terima kasih saya yang mendalam kepada Indonesia. Venezuela, tempat saya dilahirkan, pada tahun 1980-an hingga 1990-an adalah salah satu negara terkaya dan paling penuh harapan di Amerika Selatan. Berkat cadangan minyak terverifikasi terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel, negara kami dijuluki Arab Saudinya Amerika Selatan. Ekonomi kami makmur, dan standar hidup rata-rata warganya lebih tinggi daripada Chili atau Argentina. Mata uang Venezuela saat itu, Bolivar, sangat stabil dan diperdagangkan hampir setara dengan dolar AS. Banyak orang Venezuela bepergian ke Amerika atau Eropa, menikmati kehidupan yang nyaman. Ayah saya, Rafael Rodriguez, adalah seorang insinyur kimia yang bekerja lebih dari 25 tahun di kilang minyak La Guaira milik perusahaan minyak negara, PDVSA. Setelah meraih gelar doktor di bidang teknik kimia dari Central University of Venezuela, beliau mendedikasikan karirnya sebagai ahli di bidang teknologi penyulingan minyak. Gajinya sangat baik, yang memungkinkan keluarga kami hidup berkecukupan, di atas standar kelas menengah. Ibu saya, Marta Gonzalez, adalah seorang guru veteran yang telah mengajar anak-anak selama 30 tahun di sekolah dasar negeri di distrik Miraflores, pusat kota Caracas. Beliau sangat bersemangat dalam pendidikan sastra dan seni, dan setelah jam sekolah, beliau sering mengajari anak-anak cara membaca puisi atau melukis. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudari. Kakak perempuan tertua saya, Andrea, 5 tahun lebih tua dari saya dan sekarang bekerja di Bogota, Kolombia. Kakak kedua saya, Veronica, 3 tahun lebih tua dan bekerja sebagai akuntan di Miami, Amerika Serikat. Kami menghabiskan masa kecil yang sangat bahagia di sebuah rumah 2 lantai di Las Mercedes, sebuah kawasan perumahan kelas menengah di timur Caracas. Rumah itu memiliki ruang tamu seluas 200 meter persegi, 4 kamar tidur, dan yang terpenting, sebuah taman tropis yang indah seluas 500 meter persegi yang dirawat dengan penuh cinta oleh ibu saya selama 20 tahun. Taman itu adalah surga masa kecil saya. Ada lebih dari 30 jenis bunga tropis yang mekar bergantian setiap musim, mawar merah, bunga matahari kuning, bugenvil ungu,
melati putih, kembang sepatu merah muda, bunga cendrawasih oranye, anturium merah, dan alamanda kuning. Bunga yang paling berharga bagi ibu adalah mawar Seville yang ditanam di tengah taman, warisan turun-temurun dari neneknya. Setiap bulan Mei, mawar itu akan menghasilkan puluhan kuntung bunga berwarna merah tua seukuran telapak tangan. Saat kecil, setiap sore sepulang sekolah dan setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, saya akan bermain di antara bunga-bunga itu. Saya merasakan aroma unik dan warnanya yang indah dengan ujung jari saya, merasakan tekstur lembut kelopaknya. Secara alami, saya mengembangkan cinta yang mendalam terhadap bunga. Ibu dengan sabar mengajari saya nama, karakteristik, dan cara merawat setiap bunga. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa di masa depan saya akan bekerja dengan bunga. Saya hanya seorang anak kecil yang bahagia dan damai, dikelilingi oleh bunga-bunga indah dan harum setiap hari. Namun, sekitar tahun 2004, ketika saya masuk sekolah menengah, situasi politik di Venezuela mulai tidak stabil. Pada awal 2010-an, keretakan mulai terlihat dalam sistem ekonomi. Kebijakan sosialis radikal dari pemerintahan Hugo Chavez saat itu mulai diimplementasikan satu persatu, dan nasionalisasi properti swasta meluas. Ketergantungan ekonomi yang hanya pada pendapatan minyak membuat kami semakin rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah internasional. Awalnya, dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh warga biasa, tetapi para ahli ekonomi dan orang-orang yang bekerja di industri terkait pemerintah sudah merasakan sinyal bahaya yang serius. Di pasar, bahan makanan impor, obat-obatan, dan kebutuhan pokok mulai langka sesekali. Kesenjangan antara nilai tukar resmi dan pasar gelap semakin melebar. Kebijakan kontrol harga pemerintah menyebabkan banyak perusahaan menghentikan atau mengurangi produksi. Ayah saya, yang bekerja di PDVSA, juga menyadari perubahan halus di dalam perusahaan. Setiap malam, dalam percakapannya dengan ibu setelah pulang kerja, ia sering menyuarakan keprihatinannya. Suasana di kantor akhir-akhir ini berbeda, katanya. Banyak situasi politik yang rumit. Kolega-kolega yang kompeten satu persatu pergi ke luar negeri, terutama sejak tahun 2012. Pemerintah sering memecat atau memutasi karyawan di perusahaan minyak karena alasan kecenderungan politik, dan ayah merasakan stres yang luar biasa. Ibu juga menyaksikan perubahan serupa di sekolah. Anggaran pendidikan terus dipotong, membuat pembelian buku pelajaran dan alat peraga menjadi sulit. Pemeliharaan fasilitas sekolah juga terabaikan. Beliau sering bercerita bahwa banyak rekan gurunya mempertimbangkan untuk pindah kerja karena gaji yang tertunda atau dipotong. Beberapa guru yang hebat bahkan sudah pindah ke Kolombia, Ekuador, atau bahkan Spanyol. Meskipun begitu, pada tahun 2012, kehidupan sehari-hari keluarga kami di permukaan masih tampak damai. Tahun itu, saya masuk ke jurusan biologi di Central University of Venezuela dengan spesialisasi biologi kelautan. Saya bermimpi menjadi seorang peneliti di lembaga kelautan dan belajar dengan giat. Kehidupan kampus sangat menyenangkan. Di akhir pekan, saya sering pergi menyelam scuba bersama teman-teman di pesisir Karibia atau berwisata ke tempat-tempat seperti air terjun Angel, menikmati masa muda saya. Namun, sejak saat itu, ketidaknyamanan kecil mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang, listrik padam sepanjang hari. Makanan ringan dan minuman impor yang biasa kami nikmati menghilang dari supermarket. Harga bensin naik tajam, membuat perjalanan jauh dengan mobil pribadi menjadi beban. Meski begitu, kebanyakan orang menganggapnya hanya fenomena sementara. Pemerintah pasti akan segera menyelesaikannya, pikir mereka, tidak menganggapnya serius. Tapi jika saya pikirkan sekarang, saat itulah ketenangan sebelum badai besar datang. Kami sama sekali tidak menyadari betapa berharganya dan rapuhnya kehidupan normal yang kami anggap biasa. Dan tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kehidupan keluarga kami akan jungkir balik sepenuhnya. Seluruh hidup saya runtuh dalam sekejap pada hari Selasa, 15 Maret 2016. Sore itu, sekitar pukul 2 siang, saya sedang melakukan praktik klasifikasi plankton di Laboratorium Biologi Kelautan Universitas ketika saya menerima telepon darurat dari ayah. Suara ayah, yang biasanya tidak pernah menelepon selama jam kerja, bergetar hebat. Isabella, cepat pulang sekarang. Ayah dipecat dari perusahaan. Mereka bilang seluruh departemen kita dibubarkan karena alasan politik. Seketika, pikiran saya menjadi kosong. Ayah adalah seorang insinyur inti yang telah bekerja dengan setia di PDVSA selama 25 tahun, seorang profesional murni yang sama sekali tidak terlibat dalam politik. Namun, pemerintah saat itu sedang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap karyawan yang dicurigai anti pemerintah di perusahaan minyak, dan ayah menjadi salah satu korbannya. Saya bergegas pulang dan menemukan ayah duduk terkulai di kursi, memeluk sebuah kotak berisi barang-barang pribadinya. Pemandangannya begitu menyedihkan dan penuh keputusasaan, saya hampir menangis. Guncangan yang lebih besar datang setelahnya. Rekan-rekan ayah yang juga dipecat mulai berdatangan ke rumah kami untuk berbagi informasi. Saat itulah menjadi jelas bahwa ini bukan sekadar pemecatan biasa, tetapi sebuah pembalasan politik.
Pemerintah telah melabeli mereka sebagai pengkhianat yang mengancam keamanan nasional, memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam, dan membuat mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan di perusahaan negara atau perusahaan besar lainnya. Secara praktis, mereka tidak bisa lagi bekerja sebagai profesional di Venezuela. Lebih buruk lagi, ibu saya juga mulai tidak menerima gajinya sejak Juli tahun itu. Krisis fiskal pemerintah memburuk, dan mereka tidak dapat membayar gaji pegawai negeri dengan normal. Meskipun ibu telah bekerja dengan setia selama 30 tahun, beliau tidak menerima gaji selama 3 bulan. Bahkan jika beliau menerimanya, nilainya hampir tidak ada artinya karena hiperinflasi. Mulai dari paruh kedua tahun 2016, hari-hari kami benar-benar seperti di neraka. Harga barang meroket setiap hari, sementara pendapatan keluarga kami hampir nol. Keluarga kami, yang sebelumnya hidup sebagai kelas menengah, kini kesulitan untuk makan 2 kali sehari, dan tak lama kemudian, bahkan 1 kali makan pun menjadi sulit. Ayah mencari pekerjaan setiap hari, tetapi dengan namanya di daftar hitam, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Pada bulan September tahun itu, saya terpaksa berhenti kuliah. Bukan hanya karena tidak bisa membayar uang sekolah, tetapi juga karena saya harus mencari uang untuk membantu menopang keluarga. Saya baru saja menyelesaikan semester pertama di tahun keempat, hanya 1 tahun lagi menuju kelulusan, tetapi semua kerja keras dan impian saya hancur dalam sekejap. Impian saya untuk menjadi ahli biologi kelautan dan meneliti lautan indah Venezuela pun pupus sudah. Saat itu, saya baru berusia 22 tahun. Di usia yang seharusnya paling penuh harapan, masa depan saya tampak gelap gulita. Seluruh keluarga diliputi keputusasaan. Kakak-kakak saya sudah bersiap untuk pindah ke luar negeri. Andrea memutuskan pindah ke Kolombia, dan Veronica ke Amerika. Tetapi sebagai anak bungsu, saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya sendirian. Jadi, saya memutuskan untuk tetap tinggal di Venezuela dan entah bagaimana caranya menopang keluarga. Setelah berhenti kuliah, awalnya saya benar-benar bingung. Jurusan saya adalah biologi kelautan, bukan bidang yang bisa langsung menghasilkan uang. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan pekerjaan apapun yang bisa saya temukan. Saya berjalan ke seluruh penjuru kota Caracas mencari pekerjaan. Namun, pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Venezuela melebihi 25%, dan untuk kaum muda, angkanya mendekati 40%. Menemukan pekerjaan sangatlah sulit. Selama beberapa bulan pertama, saya melamar pekerjaan sebagai pelayan di restoran dan kafe, tetapi kebanyakan menolak saya dengan alasan tidak berpengalaman atau terlalu muda. Sesekali saya mendapatkan pekerjaan, tetapi gajinya sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk ongkos transportasi. Upah minimum saat itu hanya beberapa dolar sebulan, sementara harga sepotong roti adalah 2 dolar dan 1 liter susu 3 dolar. Itu benar-benar tidak masuk akal. Di tengah situasi itu, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang nenek tua yang menjual bunga di pinggir jalan. Nenek itu berusia lebih dari 70 tahun. Tetapi setiap hari dari pagi hingga sore, ia duduk di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah, menjual beberapa tangkai mawar. Sepertinya, dalam sehari ia hanya berhasil menjual 3 atau 4 tangkai. Melihatnya, saya merasa sangat kasihan dan mulai berbicara dengannya. Nenek itu berkata, menjual bunga tidak butuh banyak modal, dan orang-orang membutuhkannya saat bahagia maupun sedih, jadi tidak mungkin tidak laku sama sekali. Mendengar kata-katanya, saya memutuskan untuk mencoba menjual bunga juga. Sejak kecil, saya telah belajar pengetahuan dasar tentang bunga di taman ibu, dan dengan latar belakang biologi dari universitas, saya memiliki sedikit pemahaman tentang tanaman. Yang terpenting, saya percaya bahwa bunga adalah sesuatu yang indah yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Saya merasa bahwa bahkan dalam situasi putus asa ini, saya bisa melakukan pekerjaan yang membawa sedikit harapan. Ibu saya awalnya sangat khawatir. Anakku yang sudah kuliah harus menjual bunga di jalanan? Itu tidak mungkin. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya padamu? Beliau menentang. Tetapi ayah mendukung saya, dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa memikirkan gengsi, pekerjaan apapun yang jujur harus kita lakukan. Maka, mulai Juni 2017 saya secara resmi mulai menjual bunga. Awalnya saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana cara memulainya, di mana membeli bunga, dan berapa harganya untuk dijual. Saya tidak tahu apa-apa. Beruntung, nenek tua itu mengajari saya dasar-dasarnya. Beliau memberitahu saya untuk bangun jam 4 pagi dan pergi ke pasar grosir bernama Mercado de Flores di pinggiran Caracas, di mana saya bisa membeli bunga langsung dari petani dengan harga grosir. Beliau juga menyarankan untuk menjualnya di tempat-tempat ramai seperti pusat kota, depan stasiun kereta bawah tanah, atau di depan pusat perbelanjaan. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama saya pergi ke pasar grosir. Saya berangkat dari rumah jam 4.30 pagi, menempuh perjalanan 1,5 jam dengan bus. Ketika saya tiba, sudah ada ratusan penjual bunga berkumpul. Kebanyakan dari mereka, seperti saya, adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup.
Ada nenek-nenek berusia 70 kosoan dan 80 kosoan, hingga wanita muda berusia 20 kosoan. Semua orang ada di sana sejak pagi buta untuk mencari nafkah. Hari itu, dengan $10 yang saya miliki, saya membeli 30 tangkai mawar. Harga grosirnya sekitar $0,3 per tangkai. Jadi secara teori, jika saya bisa menjualnya seharga $1 di kota, saya akan mendapat untung $21. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Saya berdiri sepanjang hari di depan stasiun kereta bawah tanah, tetapi hanya berhasil menjual 8 tangkai. Setelah dikurangi ongkos transportasi dan makan siang, keuntungan bersih saya hanya sekitar $4. Meskipun begitu, saya tidak menyerah. Setiap hari saya bangun pagi-pagi, pergi ke pasar grosir, dan menjual bunga di jalanan sepanjang hari. Perlahan-lahan, saya mulai mengerti caranya. Saya belajar bunga apa yang paling laku, kapan permintaan tinggi, dan bagaimana cara membungkusnya agar terlihat lebih cantik. Terutama pada Jumat malam dan akhir pekan, banyak pasangan dan keluarga yang membeli bunga. Namun, seiring memburuknya situasi ekonomi, jumlah orang yang membeli bunga pun semakin berkurang. Seringkali, saya hanya bisa menjual 5 tangkai sepanjang hari, dan jika tidak beruntung, tidak ada satupun yang terjual. Hari-hari seperti itu benar-benar membuat saya putus asa. Kaki saya sakit, perut saya lapar, dan tidak ada harapan untuk masa depan. Mengapa aku harus menjalani hidup seperti ini, pikir saya, dan air mata seringkali mengalir. Memasuki paruh kedua tahun 2017, situasi di Venezuela semakin parah, dan kehidupan keluarga kami menjadi sangat sulit. Pendapatan dari menjual bunga saja hampir tidak mungkin untuk menafkahi 4 orang. Bahkan pada hari yang baik, saya hanya bisa mendapatkan sekitar $5 hingga $6, dan itu pun tidak setiap hari. Dengan harga sepotong roti $3, 1 kilogram beras $5, dan 1 liter susu $4, bagaimana mungkin keluarga dengan 4 orang bisa bertahan hidup dengan $5 sehari? Yang lebih menyakitkan adalah pandangan orang-orang di sekitar saya. Tetangga lama atau teman-teman kuliah yang mengenal saya akan berbisik-bisik ketika melihat saya menjual bunga di jalanan. Saya mendengar suara-suara kasihan seperti, "Kasihan, sekali gadis itu, sudah kuliah tapi akhirnya bekerja seperti itu." Tapi kadang-kadang, saya juga mendengar gunjingan jahat, "Pasti dia tidak belajar dengan benar, atau pasti keluarganya melakukan sesuatu yang salah." Setiap kali mendengar kata-kata itu, harga diri saya terluka, tetapi saya tidak punya pilihan selain menahannya demi mencari nafkah. Yang paling menyulitkan adalah pelecehan dari para polisi. Untuk berdagang di jalanan, pada prinsipnya diperlukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, tetapi untuk mendapatkan izin itu harus menunggu berbulan-bulan dan biayanya tidak murah. Oleh karena itu, sebagian besar penjual bunga beroperasi tanpa izin. Polisi sering datang dan menyita semua bunga kami dengan alasan perdagangan ilegal. Bunga yang dengan susah payah saya beli setelah bekerja seharian bisa lenyap dalam sekejap, dan hari itu pendapatan saya menjadi nol. Masalah yang lebih serius adalah beberapa polisi akan meminta uang jika kami ingin dibiarkan berdagang. Itu adalah permintaan uang pungli. Kami harus membayar $2 hingga $3 sehari. Jika kami tidak membayar, semua bunga akan disita, atau kami akan dilarang berdagang di area itu. Terpaksa, saya membayar uang pungli itu, yang membuat keuntungan bersih saya semakin berkurang. Rasanya sangat tidak adil dan membuat saya marah. Tetapi sebagai orang yang lemah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Keluarga saya juga menderita stres yang luar biasa. Ayah setiap hari mencari pekerjaan, tetapi dengan namanya di daftar hitam, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Sesekali ia mendapatkan pekerjaan sementara, tetapi setelah 1 atau 2 hari bekerja, rumor bahwa ia adalah orang yang bermasalah secara politik akan menyebar, dan ia akan segera dipecat. Setelah hal itu terjadi berulang kali, ayah perlahan-lahan kehilangan semangatnya dan bahkan menunjukkan gejala depresi. Ibu juga sangat tertekan secara mental karena tidak menerima gaji selama berbulan-bulan di sekolah. Beliau sering menangis terseduh-seduh karena marah dan putus asa atas situasi yang menimpanya dalam semalam setelah bekerja dengan jujur selama 30 tahun. Apa salahku? Melihat ibu menangis seperti itu benar-benar menyakitkan bagi saya. Sejak awal tahun 2018, bahkan mendapatkan kebutuhan pokok pun menjadi sulit. Bahan makanan dasar seperti tepung, gula, dan minyak menghilang dari toko-toko. Kalaupun ada, harganya terlalu mahal untuk dibeli. Di pusat distribusi yang dikelola pemerintah, makanan pokok dibagikan sekali atau 2 kali sebulan, tetapi ratusan orang harus mengantri berjam-jam, dan jumlahnya pun tidak cukup. Saat itu, makan sekali sehari sudah menjadi hal yang biasa. Kami melewatkan sarapan, makan sepotong roti untuk makan siang, dan hanya makan sedikit nasi atau pasta untuk makan malam. Mengonsumsi protein hampir tidak mungkin, dan buah-buahan serta sayuran pun jarang kami makan. Akibatnya, dalam 6 bulan, berat badan saya turun lebih dari 15 kilogram, dan rambut saya rontok karena kekurangan gizi. Melihat bayangan diri saya di cermin, saya merasa sangat menyedihkan dan ingin menangis. Situasi di sekitar kami juga menjadi semakin berbahaya.
Krisis ekonomi menyebabkan keamanan memburuk dengan cepat, dan kasus perampokan serta pencurian meningkat drastis. Pusat kota, tempat saya biasa menjual bunga, menjadi sangat berbahaya di malam hari. Saya harus pulang sebelum gelap dan, untuk berjaga-jaga, saya menyembunyikan uang tunai di beberapa tempat terpisah. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, saya tidak bisa menyerah. Tanggung jawab untuk menafkahi orang tua saya, dan harapan bahwa suatu hari nanti situasi akan membaik membuat saya terus berjuang. Namun, kenyataannya semakin buruk setiap hari, dan saya benar-benar tidak tahu di mana harus mencari harapan. Pada pertengahan tahun 2018, saya menerima kenyataan bahwa menjual bunga saja tidak akan cukup untuk menafkahi keluarga, dan saya mulai mencari cara lain. Saat itulah saya teringat akan keterampilan merangkai bunga yang saya pelajari sejak kecil dan berpikir untuk membuat produk bunga yang lebih mewah untuk dijual. Saya berpikir bahwa jika saya membuat karangan bunga atau keranjang bunga yang indah, saya bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada hanya menjual beberapa tangkai bunga. Dengan menggabungkan teknik merangkai bunga yang diajarkan ibu dan pengetahuan botani yang saya pelajari di universitas, saya mulai membuat rangkaian bunga yang indah secara unik. Saya mencari referensi foto dari desainer bunga Eropa di internet dan mencoba membuat sesuatu yang serupa. Saya juga mendapatkan bahan-bahan seperti kertas pembungkus dan pita untuk memberikan tampilan yang lebih mewah. Awalnya hasilnya tidak memuaskan, tetapi seiring berjalannya waktu dan latihan, saya bisa melihat kemajuan. Masalahnya adalah, kepada siapa saya harus menjual buket mewah ini, karena harganya berbeda dari bunga yang dijual di jalanan, target pasarnya juga harus berbeda. Jadi, saya memutuskan untuk berkeliling ke kawasan perumahan mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel di Caracas untuk mencoba menjual buket saya. Secara khusus, saya memikirkan layanan pesanan khusus untuk dekorasi bunga untuk acara-acara spesial seperti pernikahan, pesta ulang tahun, dan hari jadi. Sebagai percobaan pertama, saya mengunjungi sebuah restoran mewah di distrik Las Mercedes di timur Caracas. Saya mengusulkan untuk secara teratur memasok rangkaian bunga kecil untuk menghias meja restoran. Saya membawa sampel buatan saya sendiri dan menunjukkannya langsung, dan beberapa manajer restoran menunjukkan minat. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit dari yang saya kira. Pertama, karena krisis ekonomi, restoran-restoran mewah juga sepi pengunjung. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki anggaran untuk berinvestasi dalam dekorasi tambahan seperti rangkaian bunga. Sesekali ada yang tertarik, tetapi mereka mengajukan pertanyaan seperti, bisakah Anda menjamin pasokan listrik, atau bisakah Anda selalu mempertahankan kualitas yang sama? Jujur saja, sulit bagi saya sendiri untuk menjamin hal-hal tersebut. Masalah yang lebih besar adalah pasokan bunga yang tidak stabil. Jenis dan kualitas bunga yang tersedia di pasar grosir tidak konsisten, dan hampir tidak mungkin mendapatkan bunga impor yang diperlukan untuk buket mewah. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya selalu bisa menyediakan bunga dengan warna dan jenis yang diinginkan pelanggan. Selain itu, bahan pembungkus, pita, dan bahan tambahan lainnya juga semakin sulit didapat karena impor berhenti. Kegagalan fatal terjadi ketika saya menerima pesanan besar pertama saya. Saya mendapatkan kontrak senilai $500 untuk membuat 50 hiasan tengah meja dan dekorasi panggung utama untuk pesta ulang tahun pernikahan sebuah keluarga kaya. Bagi saya, itu adalah kesempatan emas yang langka. Saya berharap jika berhasil, saya akan mendapatkan lebih banyak pesanan dari mulut ke mulut. Namun, tragedi terjadi 2 hari sebelum pesta. Bunga yang saya pesan tidak datang ke pasar grosir. Alasannya adalah truk yang mengangkutnya dari perkebunan rusak di tengah jalan, dan tidak ada cukup waktu untuk mencari bunga pengganti. Saya buru-buru menggunakan jenis bunga lain sebagai gantinya, tetapi hasilnya sama sekali berbeda dari yang diinginkan pelanggan. Pada hari pesta, pelanggan sangat kecewa. Mereka hanya membayar setengah dari nilai kontrak, menolak membayar sisanya dengan alasan tidak sesuai pesanan. Tidak hanya itu, saya juga menerima kritik tajam. Jangan berbisnis dengan cara seperti ini. Anda tidak profesional. Saat itu, saya benar-benar merasa seperti terhempas ke tanah. Semua persiapan yang saya lakukan selama berhari-hari dan begadang sia-sia. Yang lebih parah adalah reputasi saya sebagai vendor yang tidak dapat diandalkan menyebar dari mulut ke mulut. Setelah kejadian itu, calon pelanggan lain satu persatu memutuskan kontak. Rumor bahwa sepertinya ada masalah di sebuah pesta menyebar, dan semakin sering saya ditolak bahkan sebelum sempat berkonsultasi. Jaringan yang saya bangun selama berbulan-bulan hancur dalam semalam. Yang lebih membuat saya putus asa adalah saya kehilangan semua modal yang saya investasikan karena kegagalan itu. Saya telah menggunakan hampir semua uang yang saya tabung untuk membeli bahan pembungkus, pita, dan alat merangkai bunga khusus, tetapi karena proyek yang gagal itu, saya tidak bisa menutupi biayanya. Akhirnya saya terpaksa kembali ke kehidupan menjual bunga satu persatu di jalanan. Saat itu, saya benar-benar ingin menyerah pada segalanya. Apapun yang aku lakukan, selalu gagal.
Orang sepertiku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini, pikiran itu terus berputar di kepala saya. Setiap malam saya menangis dan bertanya pada diri sendiri dengan putus asa, sampai kapan aku harus terus hidup seperti ini? Setelah usaha bisnis pertama saya gagal total, saya jatuh ke dalam kebencian diri dan keputusasaan yang mendalam. Sambil berbaring di tempat tidur setiap malam, saya tersiksa oleh pikiran, apakah aku benar-benar orang yang tidak bisa melakukan apa-apa? Saya telah lulus kuliah dan berpikir saya memiliki pengetahuan dan semangat tentang bunga, tetapi dalam kenyataannya, itu semua tidak berguna. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi, pergi ke pasar grosir, dan menjual bunga di jalanan. Pikiran apakah hidupku benar-benar akan berakhir seperti ini, tidak pernah lepas dari kepala saya. Yang paling menyakitkan adalah membandingkan kenangan bahagia di masa lalu dengan situasi saya yang menyedihkan saat ini. Hanya beberapa tahun yang lalu, saya belajar biologi kelautan di universitas dengan impian menjadi seorang peneliti. Tetapi sekarang saya berjuang di jalanan hanya untuk mendapatkan beberapa dolar sehari. Teman-teman saya semua sudah pindah ke luar negeri atau menemukan jalan lain, tetapi saya merasa seperti satu-satunya yang tertinggal dalam situasi seperti neraka ini. Kenangan masa kecil bermain di taman ibu sering muncul kembali. Saat itu, bunga hanyalah makhluk yang indah dan harum, tetapi sekarang bunga telah menjadi komoditas yang harus saya jual untuk mencari nafkah. Sungguh menyedihkan bagaimana arti bunga yang sama bisa berubah begitu drastis. Terkadang, saat melihat bunga, saya merasa bersalah. Semacam rasa bersalah karena memanfaatkan sesuatu yang ada untuk keindahan demi uang. Pada paruh kedua tahun 2018, saya juga mulai merasakan batas fisik saya. Karena tidak mendapatkan gizi yang layak selama berbulan-bulan, berat badan saya terus turun dan stamina saya menurun drastis. Setelah berdiri sepanjang hari menjual bunga, kaki saya bengkak dan punggung saya sakit. Tetapi karena tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit atau membeli obat, saya hanya bisa menahannya. Yang lebih parah adalah stres mental. Setiap hari di jalanan, di bawah tatapan orang-orang, saya terus-menerus cemas, apa yang mereka pikirkan tentangku. Yang paling memalukan adalah ketika saya bertemu dengan kenalan lama. Ketika teman sekelas dari universitas atau tetangga mengenali saya dan menatap saya dengan kasihan, saya benar-benar ingin menggali lubang dan bersembunyi. Suatu hari, saya benar-benar tidak tahan lagi dan mengurung diri di rumah sepanjang hari. Hari ini aku tidak akan menjual bunga. Aku sudah muak dengan hidup ini, pikir saya sambil berbaring di tempat tidur. Tetapi sore harinya, ibu pulang dan berkata, kalau tidak ada pemasukan hari ini, kita tidak punya makanan untuk besok. Kata-kata itu menyadarkan saya kembali ke kenyataan. Kenyataan bahwa jika saya menyerah, keluarga saya akan kelaparan. Bahkan dalam situasi seperti itu, terkadang ada momen-momen kecil harapan. Seorang pelanggan, melihat karangan bunga yang saya buat, bertanya, indah sekali. Di mana Anda belajar membuatnya? Atau rangkaian bunga Anda berbeda dari yang lain, pujian-pujian itu. Mendengar kata-kata seperti itu, saya berpikir, aku tidak sepenuhnya tidak berguna, dan merasa sedikit terhibur. Namun momen-momen itu hanya sesaat. Kehidupan sehari-hari tetap keras, dan menjual beberapa tangkai bunga saja tidak cukup. Situasi ekonomi Venezuela semakin memburuk, dan hiperinflasi menyebabkan situasi yang tidak dapat dipercaya di mana sesuatu yang kemarin berharga $1, hari ini menjadi $2, dan besok $3. Saat itu, saya mulai serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Venezuela. Pindah ke negara lain seperti kakak-kakak saya tampaknya menjadi satu-satunya solusi. Tetapi masalahnya adalah saya sama sekali tidak tahu kemana dan bagaimana caranya. Tanpa uang, tanpa ada yang bisa diandalkan di negara lain, dan hampir tidak bisa berbahasa Inggris, pindah ke luar negeri adalah gagasan yang terlalu kabur. Saya mulai meneliti kebijakan imigrasi negara lain di internet. Amerika, Kanada, Spanyol, Kolombia, dan lainnya. Tetapi sebagian besar negara menuntut persyaratan yang ketat, terutama pembuktian kemampuan finansial, yang menjadi batu sandungan bagi saya. Yang saya miliki hanyalah ijazah putus kuliah dan pengalaman menjual bunga. Di tengah-tengah itu, saya secara kebetulan menemukan informasi tentang Indonesia. Saat mencari dengan kata kunci bantuan pengungsi Venezuela di internet, saya menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia, dari sudut pandang kemanusiaan, memberikan bantuan kepada pengungsi dari negara-negara yang sedang berkonflik. Namun, saat itu saya tidak tahu banyak tentang Indonesia, jadi saya hanya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar mungkin? Suatu sore yang hangat di bulan November 2018, sebuah pertemuan yang menentukan takdir yang akan mengubah hidup saya sepenuhnya terjadi. Hari itu, seperti biasa, saya sedang menjual mawar dan anyelir di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah Plaza Venezuela di pusat kota Caracas. Saat itu sekitar jam 3 sore, tetapi hari itu sangat sepi, dan dari 30 tangkai bunga yang saya beli pagi itu, saya baru berhasil menjual sekitar 5 tangkai. Kaki saya sakit, perut saya lapar, dan tidak ada penghasilan. Saya benar-benar merasa putus asa. Saat itulah, seorang pria Asia mendekati saya.
Ia tampak berusia pertengahan 40-an, mengenakan setelan jas, jadi saya pikir ia seorang karyawan kantor atau pengusaha. Awalnya saya mengira ia hanya pelanggan biasa yang ingin membeli bunga, tetapi ia menyapa saya dalam bahasa Spanyol. Halo. Jika Anda punya waktu, bisakah kita bicara sebentar? Melihat orang Asia berbicara bahasa Spanyol dengan fasih adalah yang pertama bagi saya, jadi saya sangat terkejut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Budi Santoso dan mengatakan bahwa ia adalah seorang diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Beliau berkata bahwa ia mendengar situasi di Venezuela akhir-akhir ini sangat sulit dan ingin mendengar suara warga secara langsung. Awalnya saya waspada. Seorang diplomat tiba-tiba muncul dan meminta untuk mendengar cerita pribadi saya, rasanya agak mencurigakan. Saya curiga ia mungkin mata-mata pemerintah atau penipu, tetapi Pak Budi menunjukkan minat yang tulus. Sambil melihat bunga yang saya jual, ia bertanya, bunga ini dirangkai dengan sangat indah. Bagaimana Anda bisa membuatnya begitu bagus? Di sana, saya menceritakan secara singkat bagaimana saya tumbuh besar dengan merawat bunga di taman ibu saya sejak kecil, bagaimana saya belajar biologi di universitas, dan bagaimana saya terpaksa mulai menjual bunga karena kesulitan ekonomi keluarga. Pak Budi mendengarkan dengan sangat serius dan sesekali memberikan komentar empati seperti, pasti sangat berat ya, atau itu luar biasa. Saat kami berbicara, saya menyadari bahwa Pak Budi sangat memahami situasi di Venezuela. Beliau tahu secara spesifik tentang penyebab krisis ekonomi dan penderitaan rakyat, dan yang terpenting, beliau mengungkapkan simpati yang tulus kepada rakyat Venezuela. Melihat negara yang begitu indah dan orang-orang yang luar biasa menghadapi kesulitan seperti ini, hati saya benar-benar sakit, katanya. Kemudian, Pak Budi menceritakan tentang Indonesia. Indonesia juga, beberapa dekade yang lalu, adalah salah satu negara yang berjuang keras setelah kemerdekaan. Kami menghadapi banyak tantangan, krisis ekonomi, dan rakyat kami pernah hidup dalam kesulitan. Tetapi berkat semangat gotong royong, kerja keras, dan keinginan kuat untuk maju, kami berhasil membangun negara kami hingga seperti sekarang. Mendengar cerita itu, saya benar-benar terkejut. Saya tidak percaya Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit. Yang saya tahu tentang Indonesia adalah negara kepulauan yang indah dengan budaya yang kaya, bukan negara yang pernah berjuang seperti Venezuela. Rasanya aneh mendengar bahwa negara seperti itu pernah mengalami masa yang bahkan lebih sulit. Pak Budi melanjutkan, saat ini, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program untuk membantu orang-orang dari negara yang sedang dalam kesulitan, terutama untuk anak-anak muda yang berbakat. Kami ingin memberikan kesempatan baru. Dan kemudian beliau mengusulkan, jika Anda tertarik, bagaimana jika Anda mencoba memulai hidup baru di Indonesia? Awalnya, saya pikir itu adalah ide yang benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Indonesia, dan saya tidak tahu banyak tentang negara itu. Bagaimana saya bisa hidup di sana? Selain itu, tiket pesawat pasti sangat mahal, dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi Pak Budi berkata, jangan khawatir. Ada program bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Semuanya akan didukung, mulai dari tiket pesawat hingga bantuan awal untuk menetap. Beliau kemudian menjelaskan prosedur spesifiknya, mulai dari persiapan dokumen, wawancara, pemeriksaan kesehatan, hingga proses adaptasi setelah tiba di Indonesia. Beliau menjelaskan semuanya dengan sabar. Tentu saja tidak akan mudah, katanya. Anda harus belajar bahasa dan beradaptasi dengan budaya. Tetapi seseorang dengan keahlian dan semangat terhadap bunga seperti Anda, saya yakin Anda bisa berhasil. Pak Budi memberikan kartu namanya dan berkata, pikirkanlah baik-baik. Jika Anda sudah memutuskan, hubungi saya akan membantu semaksimal mungkin. Kemudian, sambil membeli salah satu buket mawar saya, beliau berkata, ini benar-benar indah. Saya yakin bakat ini juga bisa bersinar di Indonesia. Setelah beliau pergi, saya berdiri terpaku di tempat itu untuk sementara waktu. Apakah yang baru saja terjadi ini bukan mimpi? Apakah benar saya bisa memulai hidup baru di sebuah negara bernama Indonesia? Saya menatap kartu nama itu berulang kali, dan pikiran apakah kesempatan seperti ini benar-benar datang padaku, berputar di kepala saya. Malam itu, saya pulang dan menceritakan hal itu kepada orang tua saya. Ibu saya awalnya sangat khawatir. Pergi sendirian ke negara yang begitu jauh, bagaimana kamu akan hidup? Tidakkah kamu takut ditipu? Beliau menentang. Tetapi ayah berkata, tidak mungkin lebih buruk dari sekarang, patut dicoba. Selama beberapa hari berikutnya, saya benar-benar banyak berpikir. Di satu sisi, saya merasa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidup saya, tetapi di sisi lain, saya juga merasa ini adalah petualangan yang terlalu besar. Jika gagal, saya mungkin akan berada dalam situasi yang lebih putus asa. Namun, akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya. Saya merasa dalam situasi saat ini, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan. Dan yang terpenting, minat yang tulus dan dorongan yang ditunjukkan oleh Pak Budi memberi saya keberanian. Jika orang Indonesia memiliki hati yang hangat seperti beliau,
mungkin saya bisa menemukan harapan baru di negara itu. Seminggu setelah bertemu dengan Pak Budi Santoso, saya memberanikan diri untuk menelepon Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya pikir jika saya sudah memutuskan, lebih baik segera bertindak. Pak Budi, ketika menerima telepon saya, terdengar sangat senang. Anda membuat keputusan yang baik. Saya akan membantu Anda dari awal hingga akhir, janjinya. Keesokan harinya, saya segera pergi ke Kedutaan Besar Indonesia untuk berkonsultasi tentang prosedur spesifiknya. Prosesnya ternyata jauh lebih rumit dan ketat dari yang saya bayangkan. Pertama, untuk mendaftar program bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia, saya harus menyiapkan banyak sekali dokumen. Akta kelahiran, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, kartu keluarga, dan lain-lain. Dalam situasi di mana sistem administrasi Venezuela hampir lumpuh, mengumpulkan semua dokumen ini adalah tugas yang sangat sulit. Yang paling sulit adalah mendapatkan transkrip nilai dari universitas. Saya pergi ke kantor administrasi Central University of Venezuela untuk meminta transkrip nilai, tetapi mereka hanya menjawab bahwa sistem sedang down dan mereka tidak tahu kapan bisa menerbitkannya. Setelah berkali-kali datang, saya akhirnya berhasil mendapatkan transkrip nilai tulisan tangan, tetapi proses untuk melegalisir dan menerjemahkannya adalah ujian lain. Untuk mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian, saya harus mendatangi beberapa kantor polisi. Birokrasi di Venezuela benar-benar mengerikan, dan tidak ada yang bisa selesai dalam satu kali kunjungan. Selalu ada alasan seperti dokumen kurang, petugas yang berwenang tidak ada, atau sistem tidak berfungsi, sehingga saya harus bolak-balik berkali-kali. Untuk mendapatkan satu dokumen, bolak-balik lebih dari 10 kali adalah hal yang biasa. Surat keterangan sehat juga menjadi masalah. Sulit menemukan rumah sakit yang bisa melakukan semua item tes yang diminta oleh pemerintah Indonesia, terutama tes tuberkulosis dan hepatitis B, yang hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar dengan peralatan khusus, dan biaya di rumah sakit seperti itu sangat mahal. Biaya tes saja lebih dari $200, yang bagi saya adalah uang yang sangat besar. Namun, kesulitan terbesar adalah masalah bahasa. Saya mulai menyadari betapa nekatnya pergi ke Indonesia tanpa mengetahui sepatah kata pun bahasa Indonesia. Pak Budi mengatakan bahwa saya bisa mengikuti pelatihan bahasa setelah tiba di Indonesia, tetapi saya pikir saya setidaknya harus belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi, saya mencari materi belajar bahasa Indonesia di internet dan mulai belajar secara otodidak. Saya menonton video kuliah bahasa Indonesia di YouTube dan menginstal aplikasi belajar bahasa Indonesia di ponsel saya. Awalnya, saya bahkan tidak bisa membaca alfabet, tetapi setelah belajar 3 jam setiap hari, saya perlahan-lahan bisa membaca kata-kata sederhana. Saya mulai dengan salam dasar seperti selamat pagi, terima kasih, maaf, dan menghafal kalimat perkenalan diri seperti nama saya Isabella, saya dari Venezuela. Saya suka bunga, pelafalannya sangat sulit, tetapi saya berlatih berulang-ulang setiap hari. Sambil menjual bunga, di sela-sela waktu, saya akan menggumamkan kata-kata bahasa Indonesia untuk menghafalnya. Saya juga mulai mempelajari budaya Indonesia. Saya mencari dan membaca informasi tentang sejarah, geografi, makanan, dan tata krama Indonesia di internet. Saya sangat terkesan mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Membaca tentang semangat persatuan dan gotong royong masyarakatnya, saya mulai berharap bahwa mungkin saya juga bisa menciptakan keajaiban saya sendiri di Indonesia. Seiring dengan persiapan dokumen, saya juga harus mempersiapkan diri untuk wawancara. Kedutaan Besar Indonesia akan mengadakan wawancara untuk menilai motivasi, semangat, dan kemampuan adaptasi pelamar di masyarakat Indonesia. Pak Budi memberitahu saya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan dan menasihati saya tentang cara menjawabnya. Mengapa Anda memilih Indonesia? Apa yang ingin Anda lakukan di Indonesia? Jika menghadapi kesulitan, bagaimana Anda akan mengatasinya? Saya menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebelumnya. Saya banyak berpikir tentang bagaimana menonjolkan keahlian dan semangat saya terhadap bunga. Saya secara sistematis mengatur pengalaman saya sejak kecil, pengetahuan yang saya pelajari di universitas, dan pengalaman praktis yang saya peroleh dari menjual bunga. Saya juga menyiapkan portofolio untuk ditunjukkan saat wawancara. Saya mengambil foto berbagai karya rangkaian bunga yang telah saya buat, mengaturnya, dan menulis penjelasan untuk setiap karya dalam bahasa Spanyol dan Inggris. Saya belum bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia, jadi saya berencana untuk menerjemahkannya nanti. Tantangan terbesar adalah meyakinkan keluarga saya. Ibu saya masih khawatir. Pergi sendirian ke negara yang begitu jauh, bagaimana jika terjadi sesuatu? Bahasa dan budayanya berbeda, bagaimana kamu bisa beradaptasi? Beliau berulang kali menentang. Tetapi setelah berbicara panjang lebar dengan ayah, beliau perlahan-lahan mulai mengerti. Di Venezuela sekarang, sekeras apapun kita berusaha, tidak ada masa depan. Isabella harus mengambil kesempatan baru ini selagi ia masih muda, kata ayah meyakinkan ibu.
Dan jika kamu berhasil, suatu hari nanti undang kami ke Indonesia ya, tambahnya, setengah bercanda setengah serius. Selama proses persiapan, masalah terbesar adalah biaya. Biaya penerbitan berbagai dokumen, biaya terjemahan, biaya legalisir, dan biaya pemeriksaan kesehatan, semuanya total sekitar $500, yang bagi saya adalah uang yang sangat besar. Saya harus menabung semua uang yang saya hasilkan dari menjual bunga selama beberapa bulan untuk bisa mengumpulkannya. Jadi, saya bekerja lebih keras lagi. Saya bangun jam 4 pagi, menjual bunga hingga jam 10 malam, dan tidak pernah libur sehari pun. Di hari hujan, hari panas, maupun hari dingin, saya terus menjual bunga di jalanan sambil mempersiapkan keberangkatan ke Indonesia. Semua kesulitan ini adalah untuk awal kehidupan yang baru, saya terus meyakinkan diri sendiri. Akhirnya, pada Januari 2019, semua persiapan dokumen selesai dan tanggal wawancara ditetapkan. Itu adalah masa persiapan yang sangat panjang, tetapi akhirnya tiba saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang baru. Tanggal 15 Januari 2019, akhirnya tiba hari di mana saya akan menjalani wawancara di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pagi itu, saya bangun pagi-pagi, mengenakan pakaian terbaik yang saya miliki, dan menuju ke kedutaan. Jantung saya berdebar kencang, rasanya seperti mau meledak. Memikirkan bahwa hasil wawancara ini bisa mengubah hidup saya sepenuhnya membuat saya benar-benar gemetar. Setibanya di kedutaan, ada sekitar 10 pelamar lain seperti saya. Semua orang tampak gugup, memegang erat map berisi dokumen yang telah mereka siapkan. Saya juga membawa semua dokumen dan portofolio yang telah saya siapkan di dalam tas, dan saya berulang kali memeriksa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika giliran saya tiba dan saya masuk ke ruang wawancara, ada 3 pewawancara yang duduk di sana, Pak Budi Santoso, seorang diplomat lain dari Indonesia, dan seorang staf lokal. Wawancara dilakukan dalam bahasa Spanyol, dan pertanyaan pertama, seperti yang sudah saya duga, adalah, mengapa Anda memilih Indonesia? Saya menjawab satu persatu dengan hati-hati menggunakan jawaban yang telah saya siapkan. Saya menekankan betapa saya sangat terkesan dengan semangat gotong royong dan persatuan dalam keberagaman di Indonesia, dan bagaimana saya ingin belajar dari semangat masyarakat Indonesia yang ramah dan ulet. Saya juga menyatakan bahwa saya ingin mengembangkan lebih lanjut keahlian saya di bidang bunga di Indonesia dan berkontribusi pada pertukaran budaya antara kedua negara. Pertanyaan kedua adalah, apa yang secara spesifik ingin Anda lakukan di Indonesia? Saya menjawab bahwa pertama-tama saya akan belajar bahasa Indonesia dengan giat, mempelajari teknik merangkai bunga tradisional Indonesia, dan menggabungkannya dengan kepekaan bunga tropis Venezuela untuk menciptakan gaya seni bunga yang baru. Saya juga mempresentasikan visi saya untuk di masa depan menangani bisnis pertukaran budaya yang menghubungkan Indonesia dan Amerika Latin melalui bunga. Para pewawancara tampak sangat terkejut saat melihat portofolio yang telah saya siapkan, terutama saat melihat buket bunga tropis yang saya buat. Mereka berkomentar, kami belum pernah melihat kombinasi warna dan gaya seperti ini. Sungguh unik. Ketika ditanya bagaimana saya mendapatkan bahan-bahan tersebut di Venezuela, saya menceritakan pengalaman saya mengunjungi perkebunan sendiri untuk mendapatkan bunga-bunga khusus. Pertanyaan yang paling sulit adalah, jika Anda menghadapi kesulitan dalam kehidupan di Indonesia, bagaimana Anda akan mengatasinya? Untuk pertanyaan ini, saya menjawab dengan jujur. Tentu saja saya memperkirakan akan ada banyak kesulitan karena perbedaan bahasa dan budaya. Namun, saya telah mengalami cobaan yang ekstrem di Venezuela dan belajar untuk tidak menyerah dalam situasi apapun. Dan karena ada bahasa universal yaitu bunga, saya percaya saya bisa terhubung dengan hati orang-orang. Di akhir wawancara, salah satu pewawancara bertanya, jika boleh, bisakah Anda berbicara sedikit dalam bahasa Indonesia? Saya memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia yang telah saya latih selama ini. Selamat pagi, nama saya Isabella. Saya dari Venezuela. Saya suka sekali bunga. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh di Indonesia. Terima kasih. Pelafalan saya pasti kaku. Tetapi para pewawancara tersenyum dan menyemangati saya. Bagus sekali. Setelah wawancara selesai, Pak Budi diam-diam memberitahu saya, Anda meninggalkan kesan yang sangat baik. Saya rasa Anda boleh berharap hasil yang baik. Namun hasil resminya baru akan keluar 3 minggu lagi, jadi selama itu saya harus menunggu dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Selama menunggu, saya belajar bahasa Indonesia dengan lebih giat lagi. Saya berpikir, jika saya lulus, saya harus menguasai bahasa Indonesia sesegera mungkin. Setiap hari sebelum berangkat menjual bunga di pagi hari, saya belajar selama 1 jam, dan setelah pulang ke rumah di malam hari, saya belajar selama 2 jam. Saya hampir fasih membaca alfabet dan bisa melakukan percakapan dasar sampai tingkat tertentu. Akhirnya, pada tanggal 5 Februari 2019, saya menerima telepon dari kedutaan. Selamat. Anda telah terpilih untuk program bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia. Saat mendengar kata-kata itu, rasanya seperti langit terbuka. Sesuatu yang saya pikir hanya mungkin terjadi dalam mimpi telah menjadi kenyataan. Saya pulang dan menyampaikan kabar baik itu kepada orang tua saya.
Ibu menunjukkan ekspresi yang campur aduk antara bahagia dan khawatir. Di satu sisi, beliau senang putrinya mendapatkan kesempatan baru, tetapi di sisi lain, beliau tidak bisa menyembunyikan kesedihan karena harus melepaskan putrinya ke negeri yang jauh. Ayah saya berlinang air mata dan berkata, putri kita akhirnya bisa terbang menuju mimpinya. Tanggal keberangkatan ditetapkan pada 20 Maret 2019. Masih ada waktu sekitar 1,5 bulan, tetapi banyak sekali yang harus saya persiapkan selama itu. Pertama, saya harus membuat paspor, dan mendapatkan paspor di Venezuela adalah hal yang sangat sulit. Berkat bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia, prosesnya berjalan relatif lancar, tetapi tetap memakan waktu 3 minggu. Saya juga harus memesan tiket pesawat dan menyiapkan barang-barang yang akan saya perlukan di Indonesia. Bagi saya yang terbiasa dengan iklim hangat Venezuela, musim hujan di Indonesia menjadi kekhawatiran besar. Jadi, saya membeli beberapa pakaian yang cocok, tetapi tidak mudah menemukan pakaian seperti itu di Venezuela. Yang paling menyakitkan adalah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Dalam situasi di mana saya tidak tahu kapan bisa bertemu lagi, saya tidak bisa hanya berkata, aku pergi sebentar ya. Terutama perpisahan dengan ibu, rasanya benar-benar memilukan. Ibu berkata, kamu harus berhasil dan membuat kami bangga, tetapi beliau juga menambahkan, jangan memaksakan diri. Kalau sudah tidak tahan, kamu boleh pulang kapan saja. Malam sebelum keberangkatan, saya meneguhkan kembali tekad saya untuk berhasil di Indonesia. Saya merasa harus berhasil demi membalas budi pemerintah Indonesia dan Pak Budi Santoso yang telah memberi saya kesempatan ini, dan juga untuk memenuhi harapan orang tua saya yang telah mempercayai saya. Tanggal 20 Maret 2019, akhirnya tiba hari di mana saya meninggalkan Venezuela menuju Indonesia. Momen perpisahan terakhir dengan keluarga di Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas tidak akan pernah saya lupakan. Ibu menggenggam tangan saya erat-erat dan berulang kali berkata, jaga dirimu baik-baik ya. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Ayah juga mendoakan, semoga putri kami bisa mewujudkan mimpinya di Indonesia. Pemandangan keluarga saya saat saya berbalik badan sambil berjalan melewati gerbang keberangkatan masih teringat jelas hingga hari ini. Namun, sejak saat saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya mulai menabrak dinding kenyataan yang tidak terduga. Pertama, bandaranya sendiri sangat besar dan rumit, saya sama sekali tidak tahu harus kemana. Pengumuman dalam bahasa Indonesia hampir tidak bisa saya pahami, dan petunjuk dalam bahasa Inggris juga terbatas, membuat saya benar-benar bingung. Untungnya, seorang petugas dari pemerintah Indonesia datang menjemput saya. Tetapi beliau juga tidak bisa berbahasa Spanyol, sehingga komunikasi tidak mudah. Di dalam bus yang membawa saya dari bandara ke fasilitas penampungan sementara, saya melihat pemandangan Indonesia untuk pertama kalinya, dan saya benar-benar terkejut. Gedung-gedung tinggi menjulang tanpa henti, jalanan tertata rapi, dan semuanya tampak terorganisir dengan baik. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Venezuela. Namun pada saat yang sama, saya juga merasa cemas. Apakah aku benar-benar bisa hidup di tempat seperti ini? Fasilitas penampungan sementara adalah sebuah asrama di dalam pusat pengembangan masyarakat di Jakarta Selatan, di mana saya akan tinggal selama 6 bulan, sambil menerima pendidikan dasar bahasa Indonesia dan program adaptasi sosial. Fasilitasnya sendiri bersih dan nyaman, tetapi masalahnya adalah hubungan dengan teman sekamar. Orang-orang yang tinggal bersama saya sebagian besar adalah wanita dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena bahasa dan latar belakang budaya kami berbeda, komunikasi menjadi sulit. Minggu pertama benar-benar seperti neraka. Pelajaran bahasa Indonesia berjalan terlalu cepat dan saya kesulitan mengikutinya. Makanan Indonesia juga tidak cocok dengan lidah saya. Terutama makanan pedas seperti sambal, awalnya benar-benar sulit untuk saya makan. Setiap malam di tempat tidur, saya merasa telah membuat pilihan yang salah dan ingin menangis. Masalah yang lebih besar adalah mencari pekerjaan. Setelah 6 bulan, saya harus mandiri. Tetapi dengan kemampuan bahasa Indonesia yang pas-pasan, saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencari pekerjaan. Saya mencoba berpartisipasi dalam program bantuan pencarian kerja yang disediakan pemerintah, tetapi sebagian besar adalah pekerjaan kasar seperti di pabrik atau pelayan restoran. Tentu saja pekerjaan seperti itu juga mulia, tetapi saya ingin bekerja di bidang yang berhubungan dengan bunga. Saya mencoba mengunjungi toko-toko bunga untuk mencari pekerjaan, tetapi kenyataannya sangat keras. Bagaimana mungkin orang asing yang tidak fasih berbahasa Indonesia bisa bekerja di toko bunga? Bagaimana jika tidak bisa berkomunikasi dengan pelanggan? Kata-kata itu sering saya dengar. Di sebuah toko, saya bahkan diusir di depan pintu dengan kalimat, belajar bahasa Indonesia yang benar dulu, baru kembali lagi. Pada Juli 2019, sekitar setengah dari masa tinggal sementara saya telah berlalu, krisis yang sangat serius datang. Ibu saya di Venezuela tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Kakak saya Andrea buru-buru menghubungi saya dari Kolombia, mengatakan bahwa kondisi ibu serius karena kekurangan gizi dan stres. Ibu sangat merindukanmu, Isabella. Beliau selalu bilang ingin bertemu dengan putrinya,
mendengar kata-kata itu, hati saya benar-benar hancur. Saat itu, saya serius berpikir untuk menyerah pada Indonesia dan kembali ke Venezuela. Apa gunanya aku bersusah payah di sini sementara ibuku dalam kondisi kritis? Saya tidak bisa tidur berhari-hari karena memikirkannya. Jika saja saya punya tiket pesawat, saya akan segera pulang ke Venezuela. Tetapi masalahnya adalah bahkan jika saya pulang, situasinya tidak akan menjadi lebih baik. Lebih buruk lagi, saat itu saya sendiri mulai menghadapi masalah kesehatan yang serius. Stres dan gangguan adaptasi menyebabkan saya insomnia dan kehilangan nafsu makan. Saya hanya bisa tidur 3,4 jam sehari, sehingga di siang hari saya selalu merasa linglung dan tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran bahasa Indonesia. Berat badan saya juga turun lebih dari 5 kilogram, dan hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kondisi gizi saya tidak baik. Kesulitan finansial juga serius. Meskipun saya menerima bantuan biaya hidup dasar dari pemerintah, itu tidak cukup untuk membeli barang-barang pribadi yang saya butuhkan. Terutama, saya ingin mengirim uang ke keluarga saya di Venezuela, tetapi sama sekali tidak ada kelebihan. Terkadang ketika ada kabar dari Venezuela, mereka meminta saya mengirim uang, tetapi saya merasa sangat tidak berguna karena tidak bisa membantu. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga tidak berkembang secepat yang saya harapkan. Saya bisa memahami tata bahasa sampai tingkat tertentu, tetapi dalam percakapan nyata, saya masih terbata-bata. Terutama ketika orang Indonesia berbicara dengan cepat, saya hampir tidak bisa menangkapnya, dan sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin saya katakan dengan tepat. Dengan kecepatan seperti ini, kapan aku bisa berkomunikasi dengan normal? Rasa putus asa semakin menjadi. Pada bulan September, datang kabar yang lebih mengejutkan. Situasi di Venezuela semakin memburuk dan rumah kami dirampok. Untungnya, tidak ada anggota keluarga yang terluka, tetapi semua barang elektronik dan barang berharga di rumah telah dicuri. Ayah berkata, "Syukurlah kamu ada di Indonesia, Isabella. Jika kamu di sini, pasti akan lebih berbahaya." Tetapi saya tersiksa oleh rasa bersalah, karena tidak bisa melindungi keluarga saya. Saat itu, saya benar-benar serius mempertimbangkan untuk menyerah. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku bahkan tidak bisa menjaga keluargaku, apakah pantas aku sendirian di tempat yang aman? Pikiran itu tidak bisa lepas dari kepala saya. Saya berpikir untuk mencari pekerjaan paruh waktu demi mengumpulkan uang untuk tiket pesawat pulang ke Venezuela. Namun, bahkan di saat-saat putus asa seperti itu, ada alasan mengapa saya tidak bisa menyerah. Rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Pak Budi Santoso yang telah memberi saya kesempatan ini. Dan yang terpenting, keinginan kuat untuk tidak kembali ke masa-masa sulit saat menjual bunga di Venezuela. Jika aku bertahan sedikit lebih lama, pasti akan ada jalan. Saya terus meyakinkan diri sendiri, bertahan dari hari ke hari. Suatu sore yang muram di bulan Oktober 2019, saya hampir membulatkan tekad untuk menyerah pada segalanya dan kembali ke Venezuela. Masa tinggal sementara saya hanya tersisa 1 bulan, saya belum juga menemukan pekerjaan, dan kemampuan bahasa Indonesia saya belum mencapai harapan. Ditambah lagi, kondisi kesehatan ibu saya di Venezuela terus memburuk, sehingga semakin sulit menemukan alasan untuk tetap berada di sini. Hari itu pun, saya berkeliling ke beberapa toko bunga mencari pekerjaan, tetapi hasilnya sama saja. Bahasa Indonesianya kurang, tidak ada pengalaman, sulit untuk mempekerjakan orang asing, jawaban-jawaban itu yang selalu saya dapatkan. Sore harinya, saya kembali ke asrama, dan sambil membereskan barang-barang, saya berpikir untuk memberitahukan niat saya untuk pulang kepada petugas pemerintah besok. Namun, saat itu, salah satu teman sekamar saya, Maria dari Filipina, mendekati saya. "Isabella, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Ada apa?" tanyanya. Maria adalah senior saya yang sudah berada di Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, karena masalah bahasa, kami hampir tidak bisa berbicara. Tetapi belakangan ini kami sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saya menceritakan situasi saya dengan jujur kepada Maria, tentang keputusasaan saya karena tidak menemukan pekerjaan, tentang kesedihan karena tidak bisa bertemu keluarga, dan bahkan tentang niat saya untuk kembali ke Venezuela. Maria mendengarkan cerita saya sampai selesai, lalu berkata, "Isabella, tahun pertama saya juga seperti di neraka. Setiap hari saya menangis dan ingin pulang ke Filipina. Tapi sekarang jika saya pikirkan, saya sangat bersyukur tidak menyerah waktu itu. Indonesia adalah negara yang penuh dengan kesempatan. Hanya saja, butuh sedikit waktu untuk bisa meraih kesempatan itu." Lalu ia mengusulkan, "Besok, maukah kamu ikut denganku ke suatu tempat? Mungkin bisa membantu." Keesokan harinya, Maria membawa saya ke sebuah toko bunga kecil di daerah Kemang. Nama tokonya Kembang Asri, dan dikelola oleh seorang wanita yang tampak berusia awal 60-an. Maria memperkenalkan saya kepada wanita itu, "Ibu, ini teman saya dari Venezuela, dia ahli bunga. Dia sangat berbakat." Wanita itu adalah Ibu Siti Rahayu. Awalnya Ibu Siti tampak sedikit waspada, tetapi ketika melihat portofolio yang saya bawa, ekspresinya berubah total.
Saya belum pernah melihat rangkaian bunga dengan gaya seperti ini. Sungguh unik. Bagaimana Anda bisa terpikir kombinasi warna seperti ini? Tanyanya. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, dicampur dengan bahasa Inggris dan isyarat tubuh, saya menjelaskan pengalaman saya. Bagaimana saya tumbuh besar dengan bunga-bunga tropis Venezuela sejak kecil, bagaimana saya belajar botani di universitas, dan pengalaman praktis yang saya dapatkan dari menjual bunga di jalanan. Ibu Siti mendengarkan dengan sangat serius, dan sesekali mengangguk, oh begitu, luar biasa ya. Dan kemudian, sesuatu yang benar-benar menakjubkan terjadi. Ibu Siti meminta saya, kalau boleh, bisakah Anda membuatkan satu karangan bunga sederhana secara spontan? Beliau berkata, gunakan bahan-bahan yang ada di toko, silakan berkreasi dengan bebas. Dengan perasaan yang sangat sungguh-sungguh, saya mengerahkan semua teknik yang telah saya pelajari selama ini dan mulai membuat karangan bunga. Saya menggunakan bunga krisan, mawar, dan anyelir lokal sebagai bunga utama, dengan tambahan eukaliptus dan baby's breath sebagai aksen. Palet warnanya terinspirasi dari senja di Venezuela, dengan dominasi oranye dan merah muda, serta penempatan hijau yang tepat untuk menyeimbangkan keseluruhan. Untuk pembungkusnya, saya menggunakan kertas kraft untuk menciptakan suasana alami, dan menambahkan pita coklat sebagai aksen. Selama saya bekerja, Ibu Siti menatap tangan saya dengan lekat. Sudut pemotongan bunga, cara penataan, dan cara saya menyeimbangkan keseluruhan, beliau mengamatinya dengan cermat. Setelah sekitar 20 menit, karangan bunga itu selesai, dan beliau tampak sangat terkejut. Ternyata bisa dibuat seperti ini ya. Bahannya sama, tetapi suasananya jadi sama sekali berbeda. Sungguh segar. Ibu Siti tidak henti-hentinya memuji sambil melihat karangan bunga itu dari berbagai sudut. Selera seperti ini adalah bakat alami, bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Dan kemudian, Ibu Siti memberikan tawaran yang tidak terduga kepada saya. Kalau mau, maukah kamu bekerja di toko saya? Bahasa Indonesia bisa dipelajari sambil bekerja. Sebagai gantinya, tolong ajari saya, gaya merangkai bunga Anda yang unik itu. Gajinya tidak bisa saya berikan banyak, tetapi seharusnya cukup untuk membiasakan diri dengan kehidupan di Indonesia. Saat itu, saya benar-benar tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Kemarin saya hampir menyerah, tetapi tiba-tiba kesempatan seperti ini datang. Sambil menahan air mata, saya menjawab, terima kasih banyak, Bu. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ibu Siti berkata, kita coba dulu selama 1 bulan sebagai masa percobaan. Jika kita berdua cocok, saya akan mempekerjakan Anda secara resmi. Dan di masa depan, mungkin kita bisa menjadi mitra kerja. Beliau juga menyemangati saya, sambil bekerja di sini, belajarlah juga bahasa Indonesia, budaya Indonesia, dan teknik merangkai bunga gaya Indonesia, pasti akan berguna. Malam itu, saya kembali ke asrama dan mengucapkan terima kasih kepada Maria. Tanpa Maria, saya tidak akan bertemu dengan kesempatan ini. Maria berkata, kita harus saling membantu. Hidup sendirian di negeri orang itu sangat berat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya bisa menyampaikan kabar baik kepada keluarga saya di Venezuela, dan yang terpenting, saya merasa sangat bahagia karena jalan untuk terus mengejar mimpi saya di Indonesia telah terbuka. Perasaan bahwa kehidupan baru akan segera dimulai memenuhi dada saya. Mulai November 2019, saya mulai bekerja di toko bunga Ibu Siti Rahayu, Kembang Asri. Awalnya, semuanya terasa sangat canggung dan sulit. Mulai dari menghafal nama-nama bunga Indonesia, memahami selera pelanggan Indonesia, hingga menguasai cara membungkus ala Indonesia, banyak sekali yang harus saya pelajari. Namun, berkat Ibu Siti yang sangat baik dan sabar mengajari saya perlahan-lahan bisa beradaptasi. Kesulitan terbesar tentu saja adalah kendala bahasa. Saat berbicara dengan pelanggan, seringkali saya merasa frustrasi karena tidak bisa menyampaikan apa yang ingin saya katakan dengan tepat. Terutama ketika harus memberikan penjelasan teknis tentang bunga, itu menjadi lebih sulit. Namun, Ibu Siti menyemangati saya, yang lebih penting dari kata-kata adalah ketulusan hati. Pelanggan pasti akan merasakan betapa kamu mencintai bunga dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, gaya saya perlahan-lahan mulai muncul. Rangkaian bunga dengan gaya unik yang memadukan kepekaan tropis Venezuela dengan teknik halus Indonesia mulai menjadi perbincangan di antara pelanggan. Terutama untuk buket pernikahan dan karangan bunga hadiah hari jadi, karya saya menjadi populer. Saya belum pernah melihat gaya seperti ini. Sungguh istimewa, pujian-pujian itu membuat hati saya melambung. Pada awal tahun 2020, terjadi sesuatu yang lebih menakjubkan. Seorang pelanggan mengunggah foto rangkaian bunga buatan saya ke Instagram, dan foto itu menjadi viral dari mulut ke mulut, membuat saya terkenal secara online. Saya bahkan pernah diliput di sebuah blog dengan judul Desainer Bunga Asing Misterius di Toko Bunga Kemang, dan banyak orang mulai datang mengunjungi saya. Yang paling berkesan adalah ketika saya menangani buket untuk pernikahan seorang selebriti terkenal. Penata gaya selebriti itu datang langsung setelah melihat karya saya, dengan permintaan untuk membuat buket yang memiliki nuansa Indonesia namun tetap eksotis.
Saya membuat buket dengan bunga-bunga tradisional Indonesia seperti anggrek dan melati sebagai bunga utama, dengan aksen bunga tropis Venezuela seperti anturium dan bunga cendrawasih. Pada hari pernikahan, ketika buket itu dipublikasikan di media, itu menjadi topik hangat. Harmoni antara timur dan barat yang sempurna. Saya belum pernah melihat buket seunik ini, pujian-pujian terus berdatangan, dan saya menerima banyak permintaan wawancara dari berbagai media. Berkat kejadian itu, Kembang Asri menjadi dikenal sebagai salah satu toko bunga mewah terkemuka di Jakarta. Ibu Siti sangat senang dan berkata, "Berkat kamu, Isabella, toko kita jadi seterkenal ini." Dan pada Juni 2020, beliau secara resmi mengangkat saya sebagai mitra. "Mulai sekarang kita adalah mitra bisnis. Mari kita wujudkan impian yang lebih besar bersama," katanya, dan bahkan mengubah nama toko menjadi Kembang Asri by Isabella. Pendapatan saya juga meningkat drastis. Awalnya, gaji bulanan saya sekitar 3 juta rupiah, tetapi setelah menjadi mitra, saya bisa mendapatkan lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Akhirnya, saya bisa secara teratur mengirim uang ke keluarga saya di Venezuela, dan saya sendiri bisa hidup dengan stabil di Indonesia. Memasuki tahun 2021, hidup saya mulai mengalami perubahan yang lebih menakjubkan lagi. Sejak memenangkan sebuah penghargaan desain bunga, Kembang Asri by Isabella tidak pernah sepi pelanggan. Mereka datang bukan hanya untuk membeli bunga, tetapi sebagian besar datang karena ingin melihat karya Isabella atau ingin berkonsultasi langsung. Popularitas kami begitu tinggi hingga daftar tunggu pemesanan penuh untuk 3 minggu ke depan. Terutama di kalangan selebriti dan masyarakat kelas atas, toko kami menjadi sangat dikenal dan kami menerima banyak pesanan mewah. Pesta ulang tahun pernikahan direktur perusahaan besar. Pesta ulang tahun selebriti terkenal. Acara di hotel-hotel mewah. Kami berhasil menangani proyek-proyek besar satu persatu, dan nilai merek kami meningkat pesat. Tidak jarang nilai satu proyek melebihi ratusan juta rupiah. Pengaruh kami di dunia online juga berkembang pesat. Pengikut Instagram kami melebihi 100.000, dan jumlah pelanggan kanal YouTube Kisah Bunga Isabella mencapai 50.000. Video tutorial merangkai bunga yang saya unggah setiap minggu sangat populer, dan terutama konten yang memperkenalkan bunga-bunga tropis Venezuela ditonton lebih dari 1 juta kali. Kesuksesan finansial pun menyertai. Omzet tahunan pada tahun 2021 melampaui 10 miliar rupiah, dan secara pribadi, saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Akhirnya, saya bisa menyewa apartemen studio atas nama saya sendiri di kawasan pusat Jakarta. Saya, yang dulu menjual bunga di jalanan Venezuela, kini memiliki tempat tinggal sendiri di jantung kota Jakarta. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Saya juga bisa memberikan bantuan besar kepada keluarga saya di Venezuela. Saya mulai secara teratur mengirim $1.000 setiap bulan dan bisa membantu biaya rumah sakit ibu serta biaya hidup ayah. Ketika saya mendengar kata-kata terima kasih dari kakak-kakak saya, berkat Isabella, orang tua kita bisa hidup dengan stabil, saya merasa sangat bangga. Pengaruh sosial pun mulai terbentuk. Pada Mei 2021, saya diangkat menjadi duta kemanusiaan oleh Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia. Saya diberi peran untuk membantu pengungsi lain beradaptasi dengan masyarakat Indonesia berdasarkan pengalaman saya. Sebulan sekali, saya mengunjungi pusat bantuan pengungsi, memberikan nasihat kepada para pendatang baru, dan memberikan konsultasi tentang pekerjaan atau kewirausahaan. Jika saya melihat ke belakang sekarang, rasanya sulit dipercaya bahwa gadis yang meninggalkan Venezuela pada Maret 2019 dan saya yang sekarang adalah orang yang sama. Bukan hanya penampilan luar, tetapi secara internal, saya merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Perubahan terbesar adalah kepercayaan diri. Dulu saya selalu minder dan mengkhawatirkan pandangan orang lain, tetapi sekarang saya bisa dengan percaya diri menyatakan pendapat saya dan maju menuju impian saya. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga meningkat pesat. Sekarang saya bahkan bisa memberikan ceramah, menulis buku, dan tampil di televisi dalam bahasa Indonesia. Saat pertama kali datang ke Indonesia, saya bahkan tidak bisa mengucapkan selamat pagi dengan benar, tetapi sekarang saya bisa bercanda dan berbicara tentang hal-hal yang mendalam dengan orang Indonesia. Terkadang, ketika saya berbicara dengan teman-teman dari Venezuela di telepon, bahasa Spanyol saya terasa sedikit kaku. Salah satu perubahan besar dalam hidup saya adalah bertemu dan jatuh cinta dengan Bima Wiryawan pada akhir tahun 2020. Bima adalah seorang produser film yang saya temui saat syuting sebuah program. Awalnya hubungan kami hanya sebatas pekerjaan, tetapi perlahan-lahan kami menjadi dekat secara pribadi. Bima sangat memahami proses adaptasi saya di Indonesia, dan yang terpenting, ia adalah orang yang mendukung impian dan visi saya. Hubungan kami berkembang secara alami. Bima mengatakan ia tertarik pada energi positif dan semangat saya yang tak kenal lelah untuk mencoba hal baru. Sementara saya tertarik pada hatinya yang hangat dan penuh perhatian. Dan pada tahun 2021, kami menikah. Pernikahan kami benar-benar sangat berarti.
Kami mengadakannya dengan gaya unik yang memadukan tradisi pernikahan Indonesia dengan sentuhan budaya Venezuela. Banyak tamu yang berkomentar, ini adalah pernikahan terindah yang pernah saya lihat. Terutama dekorasi bunga di lokasi pernikahan, yang saya hias sendiri, menerima pujian sebagai harmoni antara Timur dan Barat. Yang lebih membahagiakan adalah saya bisa mengundang orang tua saya dari Venezuela. Meskipun ada kesulitan karena pandemi COVID-19, dengan bantuan pemerintah Indonesia, saya berhasil mendatangkan orang tua saya ke Indonesia sebulan sebelum pernikahan. Orang tua saya, yang bertemu kembali setelah beberapa tahun, tampak sangat bangga melihat semua yang telah saya capai di Indonesia. Putri kami telah tumbuh begitu dewasa, orang-orang Indonesia begitu mencintai Isabella, kata mereka sambil berlinang air mata. Ayah saya bahkan berkata, mengirim putriku ke Indonesia adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Orang tua saya tinggal di Indonesia selama sebulan, melihat saya bekerja dan merasakan budaya Indonesia. Setelah menikah, kami dikaruniai 2 orang anak. Putra kami, Andres Bima Putra, dan putri kami, Sofia Kirana Putri. Mereka lahir sebagai bayi yang sehat dan menggemaskan, anak-anak cantik dengan darah Indonesia dan Venezuela. Saat memberi nama, kami juga banyak berpikir, tetapi kami memilih nama yang mencerminkan kedua budaya, dengan harapan mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan damai. Setelah anak-anak lahir, prioritas hidup saya juga banyak berubah. Tentu saja pekerjaan itu penting, tetapi saya semakin menyadari bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga. Tujuan saya adalah membesarkan anak-anak agar mereka tumbuh dengan bangga akan kedua budaya mereka, Indonesia dan Venezuela. Secara pribadi, saya sedang serius mempertimbangkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Cinta saya pada Venezuela tidak akan berubah. Tetapi Indonesia telah menjadi rumah sejati bagi saya. Anak-anak saya juga akan tumbuh di Indonesia, dan semua momen terpenting dalam hidup saya terjadi di Indonesia. Namun, yang terpenting adalah berusaha untuk tidak melupakan asal-usul saya. Seberapapun sukses dan terkenalnya saya berusaha untuk tidak melupakan perasaan saat saya berjuang menjual bunga di jalanan. Seminggu sekali, saya akan turun tangan sendiri di toko, menyentuh bunga, dan berbincang dengan pelanggan, berbagi kebahagiaan yang dibawa oleh bunga. Kadang-kadang, saya masih bermimpi tentang masa-masa menjual bunga di jalanan Venezuela yang hancur itu. Membandingkan saat itu dengan sekarang, rasanya seperti hidup di dunia yang berbeda. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah cinta saya pada bunga. Dan saya percaya, perasaan itulah kekuatan terbesar yang telah membawa saya sampai ke titik ini. Hadirin sekalian, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Apa yang telah saya ceritakan sejauh ini bukanlah sekadar kisah sukses individu, tetapi saya percaya ini adalah kisah tentang keajaiban yang datang kepada orang yang tidak pernah menyerah pada mimpinya. Saya bukanlah orang yang istimewa. Saya hanyalah orang biasa yang berusaha untuk tidak kehilangan harapan bahkan dalam situasi yang paling putus asa. Pesan yang paling ingin saya tekankan kepada Anda semua adalah, jangan pernah menyerah. Seberapapun sulitnya situasi Anda saat ini, percayalah bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Saya juga pernah mengalami saat-saat putus asa di jalanan Venezuela, bertahan hidup dengan 1 kali makan sehari dan berpikir bahwa hidup saya sudah berakhir. Tetapi pada akhirnya, semua kesulitan itu menjadi fondasi yang tak ternilai yang membentuk diri saya yang sekarang. Pesan kedua yang ingin saya sampaikan adalah, temukan warnamu sendiri. Saya tidak mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Sebaliknya, saya memadukan kepekaan unik saya yang tumbuh di Venezuela dengan teknik halus yang saya pelajari di Indonesia untuk menciptakan gaya baru. Anda juga, jangan meniru orang lain, tetapi cobalah temukan sesuatu yang istimewa yang hanya Anda miliki. Ketiga, jangan lupakan rasa syukur. Saya masih berdoa setiap hari dengan rasa syukur. Kepada Pak Budi Santoso yang pertama kali menunjukkan kesempatan kepada saya, kepada Ibu Siti Rahayu yang mempercayai saya dan memberi saya kesempatan bekerja, kepada suami saya, Bima yang mencintai saya, dan yang terpenting, kepada negara Indonesia yang telah menerima saya dengan hangat. Saya pikir, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah membantu kita, bahkan setelah kita berhasil. Keempat, bantulah orang lain. Sejak saya berhasil, saya berusaha untuk membantu lebih banyak orang. Saya merasa adalah kewajiban saya untuk membalas bantuan yang telah saya terima kepada orang lain. Anda juga. Sekecil apapun itu, berbagilah untuk seseorang. Kebaikan hati itu pada akhirnya akan membawa kebahagiaan yang lebih besar bagi diri Anda sendiri. Kelima, jangan takut pada kendala bahasa. Saya juga. Ketika pertama kali datang ke Indonesia, bahkan tidak bisa mengucapkan selamat pagi. Tetapi dengan belajar sedikit demi sedikit setiap hari, sekarang saya bisa berkomunikasi dengan Anda semua seperti ini. Bahasa, jika ada kemauan dan semangat, pasti akan bisa dikuasai. Yang penting adalah terus berusaha tanpa menyerah. Terakhir, saya ingin mengatakan, bermimpilah yang besar. Saya, yang dulu menjual 1 tangkai bunga untuk bertahan hidup sehari di Venezuela,
bahkan tidak pernah bermimpi akan hidup dengan menerima begitu banyak cinta di Indonesia. Tetapi dengan memulai dari mimpi kecil dan perlahan-lahan menggambar mimpi yang lebih besar, saya bisa sampai di sini. Anda juga, bahkan jika mimpi itu tampak mustahil sekarang, jangan menyerah dan teruslah mencoba. Saya akan terus menantang diri sendiri dan terus bertumbuh. Selain membesarkan anak-anak saya dengan baik, saya ingin melakukan lebih banyak kegiatan yang memberikan harapan kepada lebih banyak orang. Terutama, saya ingin lebih aktif memainkan peran sebagai jembatan budaya yang menghubungkan Venezuela dan Indonesia. Suatu hari nanti, impian saya adalah membuat perkebunan bunga di Venezuela, sebuah taman yang indah di mana bunga dari kedua negara mekar dengan megah. Jika Anda berada dalam situasi yang sama seperti saya, atau sedang menghadapi tantangan baru, jangan ragu. Indonesia adalah negara yang benar-benar penuh dengan kesempatan. Tentu saja tidak mudah, tetapi jika Anda berusaha dengan tulus dan tidak menyerah sampai akhir, jalan pasti akan terbuka. Jika orang biasa seperti saya bisa melakukannya, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa. Dan kepada semua warga asing dan keluarga multikultural yang tinggal di Indonesia, saya ingin mengatakan, terkadang mungkin terasa sepi dan sulit, tetapi Anda semua adalah bagian penting dari masyarakat ini. Latar belakang budaya Anda yang beragam membuat Indonesia menjadi lebih kaya. Percayalah pada diri sendiri dan kembangkanlah mimpi Anda dengan bangga. Kepada masyarakat Indonesia, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Berkat semua orang yang telah menerima orang asing seperti saya dengan hangat dan memperlakukan saya seperti keluarga, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Budaya keramahan, semangat gotong royong, dan tradisi menghargai pendidikan adalah nilai-nilai tak ternilai yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari bangsa yang memiliki budaya yang begitu indah. Akhir kata, jika cerita saya ini bisa memberikan sedikit keberanian dan harapan kepada Anda semua, saya akan sangat bahagia. Jika setelah mendengar cerita ini Anda berpikir, mungkin aku juga bisa, atau aku akan mencoba sekali lagi, itu saja sudah cukup membuat saya merasa bahwa menceritakan kisah saya di sini memiliki makna. Mungkin di sekitar Anda ada orang-orang seperti saya, yang sedang memupuk mimpi dalam situasi yang sulit, hanya dengan memberikan sedikit dorongan atau kata-kata semangat kepada mereka, itu bisa menjadi kekuatan yang besar. Saya berharap kita bisa membangun masyarakat yang hangat di mana setiap individu saling mendukung dan menyemangati. Jika kisah yang menginspirasi dan penuh harapan ini menyentuh hati Anda, silakan berikan like dan subscribe kanal ini. Dan saya akan sangat senang jika Anda berbagi pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya juga ingin mendengar cerita Anda. Jika ada di antara Anda yang memiliki pengalaman serupa, kita bisa saling mendukung dan menyemangati. Silakan bagikan cerita ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin bagi seseorang, kisah ini bisa menjadi titik balik yang mengubah hidup. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Kamu juga bisa mekar menjadi bunga yang indah. Hari ini pun, aku mendukung mimpimu. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya yang panjang ini, dan saya dengan tulus berharap Anda semua bahagia.